libur di hari Minggu yang penuh ini. Dengan penuh kasih dan hormat, Bapak Ibu diwakili dipersilakan dulu. Ya, mari kita berikan tepuk tangan kepada anak-anak kita yang berbicara dalam pagi hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dalam kebaktian minggu raya sekaligus dengan ucapan syukur kepada hamba-hambanya yang di Islam. Bapak Ibu sekalian yang diberkati, Shalom. Panen telah tiba, masa kekenyangan datang menyapa, bergembiralah karena Tuhan, musim baru pertanda kehidupan. Dan ingatlah akan firman Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Imamat pasal 26 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Sejahtera di dalam negeriku itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan Tuhan telah mengirimkan embun berkat, keindahan bukit dan hamparan sawah yang hijau bagai permadani. Pohon-pohon menjulang tinggi.
kita beribadah kepada Tuhan. Kebaktian syukur panen yang terjadi saat ini dikuduskan dalam nama Tuhan yang senantiasa menumbuhkan kehidupan, yang memelihara umatnya dan mencurahkan keselamatan dari kekal hingga kekal. Tuhan menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan.
Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi. dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita siapkan hati untuk sambut-sambut Tuhan. Baik Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum firman Tuhan disampaikan bagi kita setelah kita, mari kita duduk. Segala puji, syukur dan hormat kami kembalikan kepada-Nya Tuhan. Bahwa sesungguhnya hidup dan kehidupan kami adalah milik. Selagi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami,
biarlah kami mau pakai waktu dan kesempatan untuk kami tetap memuji, menyembah-Mu dan memuliakan Nama sebagaimana di tempat yang telah Tuhan siapkan. Bapa di surga, di tempat yang Tuhan siapkan bagi kami kini waktu atau saatnya firman akan disampaikan bagi kami. Kami mohon dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Engkau menolong, menuntun dan membimbing kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun kami yang telah mendengar. Agar ketika firman itu disampaikan bagi kami, biarlah firman-Mu senantiasa mendapat bagian dan tempat dalam setiap kehidupan kami. Agar kami mampu melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, mari sambutkan dalam nama Yesus firman yang hidup itu. Kami datang dan memohon kepada-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, kita buka bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Maliaki 3, Maliaki pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan terambil dari Maliaki 3 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelumnya saya jemput semua kita bangkit berdiri. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak sama nenek moyangmu kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebutkan berbahagia, sebab kami ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat bersyukur. Mama jemaat Tuhan terkasih di jemaat Bibit Philadelphia Emanuel. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya perkenalan supaya kita kenal dan kita bisa jumpa saudara-saudara seiman yang ada pada usaha. Nama saya Pendeta, nama November, dan sekalipun bulan Juni tidak berubah nama saya. Biasa dipanggil Pendeta 11 dan tidak berubah 12 atau 10 ya, tetap 11. Marga saya Obehetan, Pendeta November, marga Obehetan. Kalau dari marga kita mungkin kenal karena ada keluarga yang kawin-kawin. Saya orang Timur dan Timur Amarasi Barat, Desa Tundau ya, masih Kabupaten Kupang. Tapi oleh karena mama dohal, maka muka agak berbeda orang Timur, karena beda sedikit di hidung ya. Mama orang Sado, bapak yang Timur Amarasi. Saya sudah berumah tangga, istri juga adalah seorang pendeta, Ibu Pendeta PB Obehetan, Kejadian Lulan yang ada di kursi depan Batu Hijau. Ibu Pendeta Nona Obehetan, Nona Lulan ya. Sementara ini melayani saya di jemaat Shalom Air Nona Tupang baru 9-10 bulan di Air Nona.
Sebelumnya saya dengan istri melayani di jemaat Gemit Eklesia Batam, jemaat Gemit yang paling jauh dari NTT, letaknya di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, dan ada 5 jemaat di sana, 1000 sekian jemaat Gemit di Batam. Di sana saya 2 periode setengah, 8 tahun setengah di sana bersama dengan istri yang diutus untuk melayani jemaat-jemaat di Tanah Air. Dan istri saya di jemaat Paulus, Paulus Lekoten. Kami tinggal, orang Air Nona saya tapi tinggal di Lekoten dan tidak jauh dari Air Nona ke Lepura ya. Ini singkat dari saya. Tambah sudah punya anak, Tuhan kasih berkat 3 orang anak, 2 laki-laki 1 perempuan. Yang paling besar kelas 3 SD mulai kelas 4, kedua TK, lalu yang bungsu 4 tahun. Cukup 3 sudah, begitu sudah. Sehingga tidak merampas kemuliaan Tuhan, karena kita bisa nanti bertemu dalam masa keluargaan dalam Tuhan dimanapun kita ada dan bertemu nanti. Bapak Mama Saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersyukur oleh karena kalau orang Helong sebut Hopong Kai. Betul atau tidak? Hopong Kai itu adalah upacara panen, dan bagi orang Helong itu adalah upacara yang dinanti-nantikan ya. Hopong Kai ya. Kalau tidak salah, atau mungkin salah ya, saya baca di siklus hidup orang Helong, maka ini upacara yang dinanti-nantikan ya, karena ini pesta sekali setahun, tidak terulang ya. Sama dengan Natal, Paskah, Pentakosta, perayaan upacara panen ini melekat kuat kepada orang Helong, dan itu di nenek moyang betul di masa lalu. Nah, sekarang kita ada pada suatu hal, karena kita sudah beriman pada Kristus, upacara itu kita bawa dalam doa syukur bersama. Nah, perayaan hari ini kita nanti-nantikan. Oleh karena apa? Perayaan hari ini adalah langkah di mana Tuhan ada dan bersama kita. Langkah kita dituntun Tuhan, perjalanan kita sejak kita menabur sesuatu di tanah, benih di tanah, ada jawaban Tuhan dan itu kita alami. Kita bersyukur. Nah, Bapak Saudara terkasih, ucapan syukur hari ini menolong kita untuk merefleksikan firman Tuhan. Kita masuk dalam satu pesan Tuhan yang tentunya menjadi bagian untuk melengkapi syukur kita di hari ini. Bapak Saudara, saya mau bertanya, kalau kita hidup ini ada dalam kesulitan, apa yang kita impikan, kita cita-citakan tidak tercapai. Kita harap untuk menikmati hidup yang makmur, panen bisa melimpah sesuai dengan target kita, bahkan bisa kita nikmati itu lebih dari 1 tahun. Kalau harapan itu tidak tercapai, maka yang ada di hati kita adalah apa? Jika kita gagal panen, tidak dapat hasil apa-apa, kita tanam habis, kita tidak dapat hasil apa-apa. Hati ini terasa apa? Mari rasa kecewa, berat ya? Pasti kita kecewa. Oleh karena kita sudah berusaha memberi waktu, tenaga kita, bahkan juga kita berkorban untuk menuai, tapi ternyata yang kita harapkan tidak tercapai. Pasti rasa kecewa itu ada pada kita. Lebih lagi kalau kita melihat orang lain yang jahat kelihatannya menikmati kemakmuran. Kalau kita yang berdoa siang malam lalu tidak tahu jawaban doa yang datang tidak menentu, kita merasa kecewa oleh karena tidak terpenuhi doa-doa kita. Kalau kita lihat orang lain yang tidak pernah berdoa, dia makmur, hidup jaya, dia beruntung selalu, maka itu lebih kecewa lagi ya. Kita pasti bertanya, Tuhan di mana? Apakah Tuhan adil dengan kami? Di manakah keadilan Tuhan? Sesungguhnya apa yang terjadi yang kami alami? Tuhan, di manakah Engkau? Pasti kita kecewa berat dengan apa yang kita alami, dan tentunya Tuhan bisa dipersalahkan dalam hal ini. Bapak Saudara terkasih dalam Kristus, kita membaca dan mendengarkan kisah dalam Maleakhi 3 ayat 6-12 ini seringkali diberitakan kepada kita. Kita mendapat pesan bahwa umat Israel baru saja kembali dari tanah pembuangan dari Babel, dan mereka punya harapan-harapan yang besar. Mereka
dengan semangat tinggi memberi perhatian utama pada usaha untuk membangun bait Allah, untuk mewujudkan identitas mereka, jati diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Akan tetapi, mengapa bagian Alkitab ini Nabi Meliaki begitu keras mengecam dan mengkritik umat Israel? Karena kembali kepada Tuhan, dan adalah hak Tuhan untuk menerimanya secara utuh. Sebab itu, saudaraku, janganlah kita mengurangi hak Tuhan atas hidup kita dengan membuat perhitungan berdasarkan jumlah atau berdasarkan untung. Berilah pada Tuhan dengan setia, maka kita akan menikmati hidup sebagai berkat Tuhan. Itu adalah kunci. Ayat yang 12 berkata, maka segala bangsa akan menyebutkan berbahagia. Tuhan menghardik semua kutub belahan-belahan, bahkan semua yang bisa merusak tanaman. Tuhan memberkati tanah di mana umat hidup dan berada. Tuhan melimpahkan kebahagiaan yang sempurna, melebihi kesenangan diri dari umat Israel. Tuhan sanggup menyediakan. Karena itu, ketika firman Tuhan Nabi Meliaki datang kepada umat, ini sesuatu yang menjadi peringatan khusus bagi umat Israel. Baiklah mereka mempersembahkan dengan hati, memberi kepada Tuhan dengan sukacita sebagai tanda penyembahan yang tulus, yang berkenan pada Tuhan. Maka lewat persembahan mereka harus memahami bahwa persembahan ini untuk bait Allah, tapi juga bagi banyak orang yang membutuhkan lawatan tangan Tuhan lewat kami. Dan umat sudah membuktikan ibadah yang sejati kepada Tuhan ketika mereka memberi persembahan. Berkat air yang berlimpah, tanaman yang subur bahkan menghasilkan buah yang banyak di tahun ini. Semuanya itu oleh karena campur tangan Tuhan, tidak terlepas dari hidup kita sebagai orang percaya. Karena itu, berilah waktu kita untuk bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sediakan waktu kita untuk bisa menyatakan syukur yang benar lewat ibadah hari ini. Kita mengakui kebaikan Tuhan lewat syukur panen hari ini. Sebab semua hal yang telah kita persembahkan, kita bawa hari ini, Tuhan perhitungkan, dan itu akan menjadi berkat dalam hidup masa depan keluarga kita, hidup dan masa depan persekutuan kita. Amin. Lewat syukur hari ini, lewat persembahan apapun yang kita bawa dalam bentuk hasil panen, kiranya persembahan kita dapat menopang pekerjaan pelayanan Tuhan dalam gerejanya, bahkan juga menolong sesama kita yang menderita. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jika kita beri dengan hati yang tulus sekalipun itu tidak bernilai di mata manusia, tapi kita beri dengan ketulusan hati, percaya bahwa Tuhan berhitungkan itu dan Tuhan membalas bagi kita tepat waktu segala berkatnya. Amin. Jangan ragu memberi kepada Tuhan, ya. Percaya bahwa semua hal yang kita terima di tangan kita datang dari Tuhan. Karena itu mari berilah nilai baru bagi setiap persembahan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan minta itu. Kalau semua hasil datang dengan baik, itu tanda bahwa Tuhan mau kita hidup dan lebih dekat dengan Tuhan, dan selalu bersyukur atas segala berkat yang kita terima, materi atau hidup, kesehatan, semua hal yang kita terima yang baik dari Tuhan. Selamat bersyukur untuk panen tahun ini. Kasih Tuhan berkat Tuhan sempurna bagi jemaat Philadelphia di Makmur. Biarlah berkat Tuhan menjadi tanda syukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kalau tahun ini kami panen, tahun depan dan sampai kapanpun kami akan panen, karena Tuhan kami hidup dan Tuhan kami adalah sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami. Biarlah kehidupan kami menjadi persembahan yang berbahagia di hadapan Tuhan. Semua yang kami terima di tangan kami berasal dari tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak beri dengan keluhan, dengan sungut-sungut, bahkan yang memperhitungkan segala sesuatu dari apa yang sudah kami nikmati. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan terus nyata bagi kami. Berkat Tuhan terus melimpah atas hidup kami, keluarga kami, tanah kami, bahkan semua hasil panennya kami beri pada Tuhan di hari ini. Ini syukur kami atas firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang berkuasa atas kami berdoa. Amin. Melanjutkan khotbah ini, persembahan pujian dari Choir Group Sinagoge dari jemaat
sebagai nama kita. Senja membara
persembahan yang sejati. Nikmatilah setiap berkat Tuhan, ucaplah syukur senantiasa. Bersaksilah bahwa Tuhan itu baik, pemeliharaannya kekal selamanya. Jemaat berdiri, kita sambut berkati kemuliaan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Pengasihan Allah Bapa akan berlaku bagi kamu turun-temurun. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menghampiri seluruh hidupmu, sehingga di setiap jalanmu kamu beroleh pengharapan akan keselamatan, dan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menjaga kamu di waktu malam dan di waktu siang, di waktu susah maupun senang, sampai kamu berlimpah dalam damai sejahtera, kini dan sampai selama